Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di gedung gereja dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mengangkat pujian pembuka. Sujud menyembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing pada kebaktian minggu ini dari kitab Markus 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia." Demikianlah nas pembimbing bagi kita. Mari kita menaikkan doa.
Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, yang memelihara kehidupan ini, yang menyertai langkah kami, dan selalu membentuk setiap kami lewat berbagai peristiwa, pergumulan, bahkan setiap tugas dan tanggung jawab kami, membentuk kami untuk semakin rendah hati dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih ya Allah, ibadah yang kami lakukan pada pagi ini menjadi bagian sukacita hidup iman kami untuk terus mencari kehendak Allah dan mengoreksi diri kami. Biarlah kami memuji Engkau dan terimalah serta layakan kami, karena kami datang dalam ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hukum Allah terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan mari setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bercermin kepada hukum Allah, apakah hidup kita sudah sesuai dengannya. Kiranya kita akan mempergunakan kesempatan untuk mengaku dosa kita, sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan mengaku dosa secara pribadi, lepas pribadi. Setelah itu kita akan ucapkan bersama-sama. Mari kita mengaku dosa secara pribadi. Kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa saudara. Amin. Mari kita persiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita satukan hati dalam doa. Kami percaya kasih-Mu ya Allah, yang membuat kami tetap meyakini penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah hanya firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami, bahkan mendorong kami bersaksi dalam setiap sikap hidup kami. Layakkan kami kembali di dalam menghayati firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran jiwa kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31, Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Saya mengajak kita membaca secara bergantian pada ayat kalimat yang posisinya di luar, saya baca yang ke dalam Bapak Ibu Saudara. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, Dia yang membentangkan langit seperti kain, Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada. Baru saja mereka ditanam, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Arahkanlah matamu ke langit dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Satu pun tiada yang tak hadir. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tidakkah kau tahu? Tuhan ialah Allah kita. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Ada satu kutipan dari seorang bernama Coco Channel mengatakan, jangan habiskan waktumu memukuli tembok dan berharap bisa mengubahnya menjadi pintu. Kalimat yang seolah mengingatkan setiap kita di saat kita meratap, menyesali, mengeluhkan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, menganggap sikap-sikap itu akan mengubah hidup kita ke depan. Padahal justru hanya akan menghabiskan energi dan waktu dan sia-sia hasilnya. Dan ternyata kalau setiap kita menemukan suatu pergumulan, suatu kesulitan, persoalan hidup, itu sesuatu yang biasa atau wajar dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan sesuatu yang harusnya mengejutkan. Saya mengutip dari Charles mengatakan, hidup ini terdiri dari 10% apa yang terjadi padamu, dan 90% bagaimana caramu menyikapinya. Jadi yang harus lebih utama justru bukan hanya memperhatikan 10% hal-hal yang mengganggu diri kita sebagai sebuah pergumulan, persoalan, tapi 90% sikap bagaimana kita melihat persoalan itu, kita menyikapinya. Maka baiklah, dari uraian kata-kata bijak itu kita akan melihat apa yang dimaksud dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai 31, di mana kita melihat akan mengetahui kehendak Allah, baik untuk saat itu firman-Nya disampaikan kepada umat yang sedang dalam pembuangan, maupun kita kini menghayati kebenaran firman itu. Adalah fakta kalau umat Israel, keturunan Yakub, mengalami satu goncangan hidup di saat mereka dalam satu peristiwa dikalahkan oleh bangsa asing dan semua penduduknya, ya, walaupun ada yang memang tersisa, diungsikan atau dibuang ke negeri yang jauh dari tanah leluhurnya. Dan ini memalukan sebenarnya. Ini menjatuhkan harga diri mereka, oleh karena mereka tahu sebagai bangsa yang besar, Israel waktu itu adalah umat Allah yang sungguh diberkati, dimuliakan, dan ditakuti oleh bangsa manapun. Sebagai kekhususan adanya keyakinan umat Allah, maka tentu mereka memandang hidup mereka akan aman dari apapun, termasuk ancaman dan kehancuran oleh bangsa lain. Tetapi tidak begitu kenyataannya. Itu fakta. Dan Nabi Yesaya melihat semua itu. Apa yang terjadi kemudian, yang mereka pahami dan mereka sikapi atas fakta kehancuran hidup mereka sebagai keturunan Yakub, umat Allah itu, adalah mereka mengeluh. Mereka memandang buruk sikap Allah terhadap mereka. Mereka menjadi umat yang justru meragukan kasih dan kuasa Allah. Kita lihat itu ada pada ayatnya yang ke-27. Mereka bilang gini, hidupku tersembunyi dari Tuhan,
dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Seolah selama hidup mereka ketika disertai oleh Allah tidak lagi berarti di saat mereka mengalami kehancuran dan dibuang ke negeri asing. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hakku tidak diperhatikan Allahku. Mereka seolah melihat kehancuran bangsa ini sebagai bentuk Allah tidak lagi sayang. Allah cuek kepada mereka. Allah sudah masa bodoh dengan mempermalukan mereka di hadapan bangsa-bangsa lain. Di sini Bapak Ibu, apa yang terjadi pada umat Allah sesuatu yang tidak mudah. Karena mereka sudah terbiasa mengklaim diri mereka adalah umat yang hebat, umat yang tangguh, umat yang diberkati, umat yang dicintai. Dan itu berarti tidak ada persoalan, tidak ada sikap apapun dari pihak manapun yang bisa menjatuhkan, mempermalukan mereka. Mereka syok sebenarnya. Kok bisa itu terjadi pada mereka, Bapak Ibu Saudara? Cara pandang mereka terhadap Allah, ternyata Allah itu sebatas apa yang mereka inginkan. Ya, saya ulang. Cara berpikir mereka adalah Allah itu sebatas apa yang mereka inginkan. Sehingga bagi mereka Allah itu harus mengikuti apa yang mereka maui. Allah itu harus melakukan apa yang mereka minta. Ini kan sebuah keegoisan. Ya. Bagaimana akhirnya umat itu memandang Allahnya sebagai Allah yang hanya disuruh-suruh, diminta-minta, sehingga ketika Allah itu melakukan yang gak seperti diinginkan umat, Allah itu sudah melawan atau tidak lagi mencintai mereka. Ini menarik kalau kita perhatikan pada kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat diri kita, memandang hidup kita, adanya Allah, bagi kita Allah itu gak jauh seperti yang mungkin dipahami umat waktu itu. Allah itu adalah Allah yang mengikuti mauku. Maka kalau kita berdoa, seringkali kita menganggap doa kita harus dikabulkan oleh Allah. Kalau gak dikabulkan berarti Allah itu gak mengasihi kita. Itu kan logika yang sering kita bangun dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini sesuatu yang kurang pas. Dalam bacaan kita justru akhirnya Allah membuka mata umat tentang siapa Allah mereka, siapa Tuhan mereka. Itu kalau kita baca ya pada ayat yang ke-15, ayat yang ke-24, Bapak Ibu saya akan bacakan ya. Pada ayatnya yang ke-15, Allah mereka adalah Allah yang sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Allah yang lebih besar daripada umatnya. Allah yang segala-galanya dari bangsa-bangsa. Umat, bangsa-bangsa, bahkan pulau-pulau itu di hadapan Allah itu kecil, seperti debu, nggak ada apa-apanya. Allah itu bukan dalam konsep manusia seperti teman, sebagai manusia yang nggak jauh beda dengan kita, tanpa hormat, tanpa sikap melayakkan diri kita di hadapannya. Kita anggap biasa saja, kadang kita kurang ajar kepada Allah misalkan. Tapi tidak kemudian disebut ayat 15 itu. Siapa Allah mereka? Allah itu adalah Allah yang luar biasa, melampaui bahkan ciptaannya yang cuma setitik debu dan air. Tidak ada apa-apanya umatnya itu. Bahkan lebih tegas ayat 26 dan ayat 28 diingatkan Bapak Ibu Saudara, saya mengutip di sini dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa,
Allah adalah Allah yang maha kuat, Allah adalah Allah yang kekal, Allah yang tidak lelah, Allah yang tidak lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Itulah Allah yang seharusnya mereka yakini, mereka pandang dan hormati, Bapak Ibu Saudara. Namun kenyataannya tidak demikian. Mereka lupa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuat, Allah itu kekal, Allah itu tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, dan Allah punya hak tak terduga pengertiannya. Dia bebas, mau ngapain apa yang dia mau, dia bebas, nggak diatur oleh doanya manusia, oleh doa-doanya kita, Bapak Ibu Saudara. Ayat 29 kembali mengingatkan umat, Allah yang hebat itu, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, adalah Allah yang memberi kekuatan kepada mereka yang lelah. Allah masih mikirin, Allah masih peduli, bahkan Allah yang menambahkan semangat hidup umatnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bicara kelompok yang semangat, kelompok yang kuat itu kan para orang muda, teruna-teruna. Tapi justru pada bacaan kita ya ayat 30 betul umumnya begitu, namun kenyataannya di mata Allah justru orang-orang yang dikatakan masih muda, masih kuat, hebat, bisa lelah, bisa lesu dan patah semangat. Kalau yang muda saja sudah tidak semangat, yang muda sudah tidak punya harapan hidup, lalu bagaimana dengan usia yang lain? Di sini justru Allah mengingatkan, semua orang akan diberikan kekuatan, semua orang akan ditambahkan semangat hidupnya, adalah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Sehingga usia kita berapapun saat ini kita bisa menyebut, kalau kita berlari tidak akan lesu, berjalan tidak akan lelah, janji firman Tuhan ayat 31. Tidak ada orang dikatakan kalau sudah tua mah pasti dia akan tidak semangat, tidak punya pengharapan hidup. Salah. Justru Tuhan menyediakan kekuatan, semangat hidup dan berpengharapan. Karena Allah yang mengasihi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31 sampaikan kepada kita, penghayatan akan kebenaran firman-Nya, justru membuka mata kita sepanjang hidup kita. Ada dua hal yang bisa menjadi bagian perenungan kita. Yang pertama adalah Allah yang Bapak Ibu Saudara dan saya sembah, itu Allah yang bukan dalam konsep kita, dalam logika kita. Kita nggak menyembah Allah yang kita konsepkan dalam pikiran kita, logika kita. Kita menyembah Allah adalah Allah yang apa adanya, Allah yang bebas dengan segala kehendaknya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara pun ingin bebas, tidak mau diatur oleh siapapun, sesuai yang diinginkan melakukan sesuatunya. Allah kita Allah yang punya rencana, dan bagaimana dia melakukannya dia tahu. Allah yang tidak perlu kita atur, tapi justru Allah itu mengatur kita, Bapak Ibu Saudara. Maka seringkali yang menjadi konflik dalam perenungan hidup kita akan Allah adalah konsep Allah dalam pikiran kita. Itu yang kadangkala tidak terhindar. Tadi yang saya bilang, kalau Allah itu kasih sama kita, sayang sama kita, berarti Allah itu selalu dengarkan doa kita.
Kalau Allah itu pelihara kita, berarti kita nggak akan mungkin dikasih sakit. Saya bisa merasakan di antara Bapak Ibu Saudara ketika sakit karena COVID-19 atau karena satu musibah, atau ada anggota keluarga yang meninggal, mungkin sedikit terpukul dan bertanya, Tuhan kok begini? Katanya kamu pelihara aku, istilahnya gitu. Katanya engkau selalu menjagai aku, kok justru aku seperti ini. Di sini tidak terhindar logika seperti itu. Karena kita memakai konsep Allah dan kita anggap itu yang benar. Itu kan sama seperti kita mengikat orang untuk mengikuti yang kita mau. Saya kira seorang anak juga akan berontak ketika orang tuanya mengekang anak itu. Dia bisa melawan Bapak Ibu Saudara karena dia gak mau. Aku mau jadi anak yang bebas, Ma. Jangan selalu diatur sedemikian rupa. Walaupun mungkin betul sikap orang tuanya, tapi secara psikologis dirinya, dia mau bebas mengerjakan yang dia mau. Jangan dikekang. Ya. Dan ternyata kita justru seringkali mengekang kuasa Allah itu. Ya. Apa-apa yang buruk kita katakan, Tuhan kenapa? Kita mempertanyakan itu seolah-olah salah Tuhan itu bersikap dalam hidup kita. Ada banyak orang yang diputus pekerjaannya, mungkin tidak mengatakan Tuhan kenapa. Kita tanya sama Tuhan. Kenapa nggak tanya sama bos kita ya? Bos kenapa? Ya nggak berani kita. Ya ke Tuhan kita tanya, Tuhan kenapa? Kita sakit belum sembuh-sembuh, Tuhan kenapa? Ya, kita kecelakaan, Tuhan kenapa? Ya bukan nggak boleh nanya, ya tanya aja. Mudah-mudahan dapat jawaban dan menyenangkan Anda. Tapi kalau bertanya sekedar Anda kecewa, Anda merasa mungkin jadi luntur keyakinan Anda, ya itu hanya membangun tembok, ya bukan satu peluang hidup ke depan. Nah ini yang penting yang kita harus perhatikan. Bongkar konsep Allah itu yang kita anggap itu yang benar. Lepaskan Allah kita dari konsep-konsep kita tentang Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam menjalani hidup Anda, pekerjaan Anda, sekolah Anda, keseharian Anda, rutinitas Anda, ada Allah yang bebas memelihara Anda dengan caranya. Sampai kita mungkin bertanya, jadi kita gak boleh ngatur Allah dong? Gak boleh. Oh, terus kita kalau doa minta-minta gitu gak boleh? Ya kalau minta-minta bahwa kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, silakan. Tapi kalau kita minta maksa Tuhan dengan ngancem-ngancem, ya mbok yao ya jangan begitu. Kenapa? Itu cuma menunjukkan konsep Allahmu yang dalam pikiranmu itu salah dan itu tidak benar. Ya, ini. Jadi mari kita perbaiki konsep diri kita tentang Allah. Bukan Allah adalah konsep yang kita pegang dalam pikiran kita, tapi biarkan Allah adalah yang kita hayati, yang kita akui kebebasannya, kemahakuasaannya, bahkan kemahakuatnya membuat orang yang lemah, lelah kembali terangkat dan menatap akan hari esok. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ternyata apapun pergumulan kita, yang tadi saya bilang 10% itu apa yang terjadi termasuk adanya pergumulan. Tapi 90% itu bagaimana caramu menyikapinya. Berarti Bapak Ibu Saudara, justru Allah ingin yang 10% itu persoalan Anda, kesulitan Anda, jangan bikin Anda jadi shock atau norak atau terkejut
dan kemudian menyalahkan Tuhan. Tapi sebaliknya 90% itu ditunggu. Bagaimana caramu menyikapi peristiwa itu? Apa caramu? Adalah tetap melihat Tuhan dan nantikan apa yang baik yang Tuhan terus berikan sama Anda. Di balik setiap peristiwa yang mungkin buruk terjadi, ada hal yang baik yang bisa Allah izinkan kita alami. Nantikan. Tetap kita menghayati adanya penyertaan Allah sehingga sikap menantikan Tuhan itu lebih baik daripada meragukan. Berarti caramu menyikapi peristiwa yang terjadi bisa aja dalam persoalan hidup kita jadi meragukan Tuhan. Bisa, tapi yang ini jangan. Yesaya mengingatkan cara kita menyikapi peristiwa termasuk umat Allah itu adalah ketika mereka dihancurkan dan dibuang, tetaplah menanti-nantikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan yang Tuhan sedang sediakan buat mereka. Dan jangan meragukan atau bahkan meratapi. Maka mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak begitu kenal setiap persoalan kita yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Tapi saya percaya yang kita mau persoalkan bukan pergumulan kita, tapi hari ini adalah kita akan perhatikan bagaimana cara kita menyikapi peristiwa atau pergumulan kita. Kita belajar, dan Yesaya firman-Nya disampaikan. Justru cara kita yang sangat bijak adalah tetap mengakui Allah kita Allah yang bebas. Jangan salahkan Dia hanya karena doamu belum terjawab, atau sakitmu belum sembuh, atau belum dapat pekerjaan, atau belum teratasi masalahmu. Ya, saya bisa merasakan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kalimat yang mudah disebut, belum dapat kerja, sakit belum sembuh, masalah belum teratasi, seolah enak banget. Tapi setiap detik, setiap menit, setiap jam menantikan pekerjaan, menantikan kesembuhan, itu sesuatu hal yang gak gampang. Kita bergumul, kita gelisah, dan kita seolah bergelut dengan, bener gak sih Tuhan ini mau tolong? Kan aku sudah doa gitu. Saya bisa ngerti. Tapi ya saya mengucapkan dengan demikian tadi untuk mengingatkan kekuatan kita bukan dari diri kita. Justru firman Allah ingatkan ada Allah yang bebas, Allah yang akan kasih kamu kekuatan, Allah yang beri kamu semangat. Ini Allah yang benar. Dengan caranya Dia akan tunjukkan itu Bapak Ibu Saudara. Maka cara menanti-nantikan yang baik dari Allah membuat kita semakin menghargai Allah itu sendiri. Termasuk kalau saya boleh katakan pada akhirnya, ada keluarga suami istri yang sudah menikah sekian puluh tahun. Betul dia menantikan keturunan, betul dia berdoa, dan dia menantikan rencana Tuhan. Tapi sampai akhir di mana dia melihat tidak ada lagi jalan keluar, mungkin dia akan katakan, Tuhan tidak kasih yang ku nanti, dan kita kecewa. Ya, saya setuju kalau kecewa, itu pasti kecewa. Seolah kita dipermalukan. Di mana Allah yang benar? Di mana Allah yang maha kekal? Di mana Allah yang maha kasih itu? Tapi tanpa bermaksud mengabaikan pergumulan dalam satu poin tadi. Apakah betul tidak ada kebaikan Allah yang dihadirkan sepanjang penantian Anda? Maka kita harus belajar melihat
Ada banyak cara Tuhan menunjukkan kebaikan, bukan sekedar memenuhi doamu itu. Ini gak gampang, gak enak. Kita berharap dapat kuliah yang kita mau, bekerja di tempat yang kita mau. Tapi entah kenapa kita harus mengalami yang ini baru dan kita gak ngerti. Kita jalani itu dan kita mungkin agak kesal. Saya mau bilang, di masa-masa yang tidak menentu saat ini ada banyak hal mudah membuat kita kecewa. Iya. Dan sampai akhirnya orang mengatakan nggak ada gunanya berharap sama Tuhan. Nggak ada artinya lagi menanti-nantikan kebaikan Tuhan. Nggak ada hubungannya. Hidupku ya hidupku, Tuhan ya Tuhan, terserah. Kalau saya bilang begini, ini bentuk bahwa saya akan ngomong apa adanya. Bahwa khotbah ini nggak bicara soal hal yang indah, yang seolah tidak mengerti pergumulan. Kalau tangan Anda dicubit sakit. Tapi di sini saya mau katakan juga akhirnya betapa tidak mudah kalaupun Yesaya mengatakan nantikan Tuhanmu. Iya, tapi aku yang debu ini, aku cuman setitik air ini, gak punya daya untuk melakukan itu Tuhan. Disinilah kita sadar betapa egoisnya kita. Kita paksa, pokoknya ya aku mau Tuhan, bukan apa yang Tuhan mau, itu gak penting. Di sini betul-betul terbuka kenyataan kalau kita belum mengerti siapa Allah itu. Anda beragama iya, Kristen iya, sudah sidi iya, dibaptis iya, tapi apakah betul Anda mengerti, memahami, mengakui tentang Allah yang benar? Ternyata itu proses yang tidak pernah berhenti sepanjang waktu kita, mungkin sampai kematian Anda. Itu sama dengan sepasang suami istri atau orang tua dan anak yang dia harus akui. Aku itu setiap hari jadi bingung. Aku kayak belum kenal anakku, belum kenal istriku, belum kenal suamiku, belum kenal orang tuaku. Ada aja hal yang aku gak tahu tentang dia. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Kita aja sesama manusia belum tentu saling kenal. Hanya cuman tahu tentang yang biasa, iya. Tapi lebih dalam tentang pribadi orang itu Anda gak tahu. Bahkan adik dan kakak pun gak tahu. Bagaimana tentang Allah? Jadi gak segampang juga kalau dikatakan menanti-nantikan tentang Allah yang kita kenal dengan benar, sementara kita masih bergumul tentang itu. Oleh karena itu mari buka waktu, buka kesempatan, buka hati untuk mengenal lebih dekat Allah kita di dalam Yesus Kristus. Allah kita bukan Allah yang dikonsepkan dan kita pegang dan kita hafal tentang Dia. Tapi masukilah. Lewat apa? Lewat pergumulan Anda. Resapi dan hayati, hitung berkat Tuhan satu-satu. Dan kita akan takjub tentang Allah yang menyertai kita. Ada banyak cara Allah mau mengatakan, aku adalah Allahmu yang memelihara engkau dengan caraku. Dan kita akan mengatakan, ya Allah, layakkan aku mengenal engkau dengan caramu. Bukankah itu yang dialami oleh siapa tuh tokoh yang sakit, yang dia marah, yang gatal, dia garuk pakai beling? Ayub. Bayangkan sesalehnya Ayub sampai ketika dia mengalami peristiwa sakit, ya, dia terkejut bahwa dia nggak kenal Allah yang selama ini dia sembah, dan dia marah kepada Allah. Tapi satu peristiwa Allah ingatkan, siapa engkau Ayub? Di mana engkau waktu kuciptakan dunia ini, kuciptakan hewan-hewan ini? Di mana engkau? Siapa kamu? Mari Bapak Ibu Saudara,
Jangan-jangan sikap kita selama ini kurang ajar di hadapan Allah. Tapi baiklah kini kita menata cara kita bersikap dalam hidup tentang Allah kita dengan sikap hormat kita, dengan sikap patuh kita, dan menghayati dan mengaminkan Allah kita tetap mengasihi kita. Allah kita tetap menjangkau kita dengan caranya. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tetap punya pengharapan akan hari esok. Tetap kerjakan apa yang semestinya engkau harus kerjakan. Dan yakinlah setiap hal yang baik tidak akan pernah sia-sia. Sesama kita menanti apa yang sudah kita lakukan untuk kita persembahkan bagi Allah. Dan terasa dampak baiknya buat mereka dan rekatnya kebersamaan kita. Amin. Kita akan merenungkan firman Allah dalam pujian yang disampaikan oleh Pak Jimmy, Penatua Jimmy, atas nama jemaat. Dipersilakan. Darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus dosaku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal dan pengorbananmu,
tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari Bapak Ibu Saudara dengan sikap berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama gereja-gereja dari segala abad dan tempat. Kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan. Untuk nats persembahan pagi ini diambil dari Matius 5 ayat 7 yang berkata demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di gedung gereja, untuk persembahan dapat diletakkan di depan bangku Ibu tempat Ibu duduk. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dari rumah, untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar di depan. Untuk itu kita akan naikkan pujian dari PKJ 150 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur
Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau adalah sumber dari segala yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan berkat di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari hingga sampai saat ini. Dan pada saat ini kami mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima ya Tuhan, melalui persembahan yang kami berikan pada saat ini. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi kami bergereja dan kami berjemaat. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan untuk kembali. Shalom, selamat pagi semua. Warta jemaat untuk seminggu ke depan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta atas pelayanan minggu ini, pemusik dan prokantor. Semoga Tuhan memberkati. Informasi ibadah minggu diberitahukan kepada jemaat bahwa sesuai dengan keputusan pemerintah DKI Jakarta bahwa PSBB transisi, maka untuk ibadah di gedung gereja dilaksanakan tanggal 14 Februari 2021 sesuai dengan acuan dan peraturan pemerintah DKI Jakarta. Bagi anggota jemaat yang akan hadir dalam ibadah di gedung gereja dalam kondisi sehat, tidak sedang sakit flu, batuk ataupun demam. Jika ada tidak ada sakit bawaan atau kronis. Setiap anggota jemaat yang hadir mengikuti ibadah di gedung gereja wajib mematuhi protokol kesehatan, akan diukur suhu tubuhnya, wajib mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer yang telah dipersiapkan sebelum memasuki ruangan ibadah, memakai masker selama ibadah dan segera kembali ke rumah masing-masing setelah selesai ibadah. Majelis Jemaat GKP Keramat tetap mempersiapkan ibadah online via FB GKP Keramat bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah di kediamannya masing-masing. Ibadah Rabu Abu dalam rangka masa raya Paskah diberitahukan kepada jemaat dalam rangka masa raya Paskah, maka akan dilaksanakan ibadah Rabu Abu yang akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 19 WIB bertempat di gedung gereja GKP Keramat. Mohon kesiapan dan kehadiran warga jemaat. Katekisasi kelas pemula. Katekisasi kelas lanjutan akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 pukul 9.15 WIB, tempat di gedung gereja, akan dilayani oleh Bapak Filipus Wahongan. Pendaftaran katekisasi kelas pemula diberitahukan kepada warga jemaat bahwa telah dibuka pendaftaran baru untuk kelas pemula usia 15 tahun bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan anak-anaknya. Dapat mengisi formulir dengan menghubungi majelis jemaat atau staf sekretariat. Katekisasi kelas pemula akan dilaksanakan mulai bulan April 2021 secara virtual atau Zoom. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB secara live
melalui Facebook GKP Keramat. Mohon setiap anggota jemaat dan simpatisan dapat mengikuti ibadah KRT secara online. Ibadah sekolah minggu, ibadah anak sekolah minggu akan dimulai kembali secara online via Zoom, dilaksanakan pada hari Minggu 7 Februari 2021 pukul 9.30. Informasi untuk Komisi Pemuda Remaja akan diadakan pukul 14 tanggal 14 Februari 2021 melalui via Zoom pukul 17.30. Mungkin linknya nanti akan disampaikan. Informasi secara rencana pengakhiran pelayanan Pendeta Thomas Raharjo Prihartono STH sebagai Pendeta Jemaat GKP Keramat. Ibadah pengakhiran pelayanan Pendeta Thomas Raharjo Prihartono STH sebagai Pendeta Jemaat Keramat rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2021. Undangan pembinaan kaum lansia. Kaum lansia GKP Keramat diundang hadir dalam acara kegiatan pembinaan Komisi Lansia Klasis GKP Keramat wilayah Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Februari 2021 pukul 10 sampai 12 WIB secara online melalui Zoom meeting. Mohon kesiapan kaum lansia dalam pembinaan tersebut. Komisi Diakonia. Penggalangan dana Komisi Diakonia melalui komitmen janji iman minimal 25.000 per bulan sudah dimulai sejak bulan September 2020 sampai dengan Agustus nanti 2021 dan dapat ditransfer ke rekening Diakonia. Untuk berita keuangan dan yang lainnya bisa dibaca sendiri melalui Warta Jemaat pada hari ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, beri kami hikmat-Mu untuk lebih mengenal Engkau dan boleh tetap meyakini bagaimana Allah kami itu adalah Allah yang Maha Kuasa dengan caranya memelihara kami. Setiap kami yang sedang sakit, sedang bergumul, di setiap peristiwa yang kami jumpai, tetaplah kami tidak mengurangi kekuatan yang Kau berikan. Percaya kami kepadamu, keberserahan kami kepadamu, dan iman kami. Sungguh kami bersyukur karena Allah tetap memelihara kami dan semakin dihantar mengenal Engkau lebih dekat dan menjadikan hidup kami dengan segala pergumulannya. Cara Tuhan membuat kami menghormati dan mengakui kasih-Mu sepanjang waktu kami. Berkati gereja-Mu, berkatilah jemaat GKP Keramat dengan segala dinamika pelayanan, aktivitas persekutuan dan kesaksiannya. Gereja-gereja yang ada untuk menghadirkan kasih Allah yang nyata. Bangsa ini yang tetap terus ada dalam penyertaan Allah. Setiap umat beragama saling mengasihi sebagai bentuk mengenal Allah.
bahkan saling menguatkan di masa pandemi COVID-19. Karena kami tahu bahwa Allah adalah Allah yang memelihara bangsa ini dan semakin menghadirkan kedamaian dan keterbukaan sebagai orang yang percaya kepadamu secara nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini dan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang bersalah kepada kami. Dan janganlah dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Mari setiap kita melangkahkan kaki kita. Setiap kehidupan yang Allah izinkan kita terima dengan penuh keyakinan akan penyertaan-Nya dan berkat-Nya. Terimalah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin. Kita akan nyanyikan pujian Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, Dia ke kanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku takkan goyang, karena Yesus selalu menopang hidupku.
pada hidup